Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini yang terakhir insyaallah, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang, 3 golongan yang nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengajak bicara kepadanya, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkannya, walahum adzabun alim, dan azab yang pedih untuk mereka. Siapa itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-musbilu izarahu, adalah orang-orang yang menggunakan pakaian isbal pada pakaiannya. Ya, ini yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan azab mereka adalah azab yang pedih. Tapi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, masalah isbal ini ya, adalah masalah yang dipersisihkan oleh para ulama. Ya. Isbal karena haram itu para ulama, isbal karena sombong, para ulama sepakat semuanya haram. Ya. Isbal karena sombong, semua ulama tanpa terkecuali, Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi, semua sepakat. Tapi orang yang tidak isbal itu adalah orang yang lebih baik. Ya, orang yang tidak isbal lebih baik. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah ketika dia berpakaian sombong atau tidak. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi sekali lagi kita bilang, tidak isbal itu lebih baik. Tidak isbal sama saja menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak isbal sama saja dia mengikuti Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Karena Nabi dan sahabatnya tidak isbal. Ya. Tapi yang terjadi perselisihan di antara para ulama adalah isbal ketika sombong atau tidak sombong, apa hukumnya? Kalau sombong, jelas semuanya ulama haram mengatakan. Tapi kalau tidak sombong, di sini para ulama berselisih. Imam Syafi'i dan Imam Nawawi rahimahumullahu jami'an mengatakan hukumnya makruh jika dia isbal tapi tidak sombong. Ya. Adapun ulama yang lain yang berseberangan dari itu lebih banyak ternyata. Seperti Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala disebutkan dalam kitab Fathul Barinya. Bahkan Imam Ibnul Arab yang merupakan dari mazhab Maliki, Imam Az-Zahabi juga demikian, mengatakan hukum isbal baik sombong dan tidak sombong sama-sama hukumnya haram. Ya. Tapi di sini terjadi khilaf di antara para ulama. Hanya saja semua ulama sepakat tanpa terkecuali, tidak isbal itu lebih baik. Ya. Tidak isbal itu lebih mencocoki sunnah. Tidak isbal itu sama saja mengikuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Dan isbal ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah bukan perkara yang sepele. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau ditusuk ya oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi laknatullah alaih sebanyak 3 kali ya. Umar bin Khattab sebab beliau wafat karena ditusuk sebanyak 3 kali. Sampai diriwayatkan oleh para ulama ketika tusukannya ini 3 kali, ketika diberikan minuman oleh sahabat Umar bin Khattab, itu minumannya keluar dari ususnya ya. Dikasih makan, makannya keluar dari ususnya. Baik. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun akhirnya tahu bahwasanya ini adalah detik-detik aku wafat. Sehingga para sahabat Umar bin Khattab datang menjenguk beliau ya, memberikan motivasi kepada beliau, menyebutkan kebaikan beliau, mengatakan, wahai Umar, engkau adalah sahabat Nabi yang dicintai Nabi. Wahai Umar, engkau adalah mertua Nabi. Wahai Umar, engkau adalah orang yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Nah, di antara yang memuji itu, di antara yang menjenguk itu ada seorang pemuda ya, dia juga ikut menjenguk Umar bin Khattab. Ketika selesai dia menjenguk, akhirnya orang-orang pada pulang, termasuk anak muda itu. Ketika anak muda itu pulang, maka Umar bin Khattab tanpa sengaja terlihat
kepada anak muda itu. Dia lihat anak muda itu pakaiannya di bawah mata kaki, alias isbal. Ya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Rudduhu alayya." Wahai kalian semua, coba panggil anak muda itu, tolong datangin ke aku. Hadapkan ke aku kembali. Maka para sahabat yang lainnya yang ada di situ memanggil anak muda tersebut. Dipanggil, kemudian dihadapkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, irfa izar, ya, huwa atqa fi rabbik wa anqa li thawbik. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, angkat pakaianmu, jangan isbal, ya, angkat, jangan isbal, karena dengan engkau mengangkat pakaian itu engkau lebih bertakwa kepada Rabbmu. Nah, ingat, ya, Umar bin Khattab mengatakan orang yang tidak isbal ternyata adalah orang yang lebih bertakwa kepada Allah. Atqa li rabbik, lebih bertakwa kepada Rabbmu. Wa anqa li thawbik, dan lebih bersih pakaianmu. Ya, lebih bersih. Ini Umar bin Khattab. Kalau seandainya ini masalah sepele yang banyak dibilang orang-orang di luar sana, apa sih ribut masalah isbal? Ya. Isbal aja masalah. Kapan kaum muslimin bersatu? Ini loh Umar, mau mati aja suruh manggil itu. Kenapa enggak Umar bilang la ilaha illallah? Disuruh panggil, rudduhu alayya, panggil sini. Ya, panggil sini pemuda itu. Menunjukkan ternyata masalah isbal adalah masalah yang bukan sepele. Ya, masalah serius. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, huwa atqa li rabbik, itu lebih mendekatkan, lebih membuat kamu bertakwa kepada Allah. Wa anqa li thawbik, dan lebih membersihkan pakaianmu. Oleh karena ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa isbal itu adalah perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Atau mungkin kalau misalnya ada orang yang mengatakan ini perselisihan para ulama terjadi seperti ini, lebih amannya keluar dari masalah khilaf. Ya, lebih aman keluar dari masalah khilaf. Nggak usah tinggi-tinggi kali angkat pakaiannya. Misalnya ini mata kaki, ini mata kaki. Kan yang dilarang apa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asfala, apa yang di bawah mata kaki. Kalau mungkin malu isbal, angkat saja sejajar dengan mata kaki, itu nggak masalah. Bikin sejajar aja. Ini mata kaki, bikin sejajar. Ya. Tapi diangkat sedikit lebih baik. Cuman kalau malu, mungkin diejek kawan-kawan, mungkin jadi pembicaraan di tengah-tengah kawan-kawannya, ya sudah bikin setengah aja. Pas di mata kaki, ini mata kaki segini. Loh, itu dilarang? Enggak, yang pas di mata kaki enggak dilarang. Yang dilarang oleh Rasulullah, Rasul menyebutkan ma asfala minal ka'baini. Ini barometernya. Yang dilarang oleh Rasulullah apa-apa yang di bawah mata kaki. Berarti pas mata kaki tidak dilarang. Tidak dilarang. Jadi kalau kita malu, ya udah pasin mata kaki udah. Tapi alangkah lebih bagusnya di atas, makin terjaga. Dari sini akhirnya kita keluar dari khilaf dari para ulama. Udah nggak usah lagi sebut ini khilaf gini, khilaf itu, khilaf ini. Ya, iya emang betul khilaf. Tapi lebih baiknya untuk kita keluar dari khilaf para ulama. Ketika kita keluar dari khilaf para ulama, kita mencocoki Nabi Muhammad SAW, kemudian mencocoki bagaimana kehidupannya sahabat Nabi Muhammad SAW.